Smart People, masih bersama Ari London yang pasti akan mengajak Smart People berkreasi di mana lagi kalau bukan di Handicraft, Dare to be Kreatif dalam spesial Handicraft Goes to Bandung. Spesial banget nih, senang banget nih Ari bisa mengunjungi kerajinan tangan yang ada di kota Kembang ini. Karena kita bakal mengunjungi salah satu tempat pembuatan miniatur kapal. Walau Bandung jauh dari lautan api, ada yang mau berkreasi nih dengan memiliki ide unik membuat miniatur dari kapal. Dan ngomong-ngomong, kapal apa sih yang akan dibuat? Untuk proses pembuatannya tentunya bikin penasaran juga. Yuk kita cari tahu aja hanya di Handicraft, Dare to be Kreatif. Udah ada Smart People nih. Aduh, halo Smart People yang ada di rumah. Aduh, saya lagi bingung sekali nih Smart People nih ya. Seperti biasa, saya masih ada di Bandung karena program Handicraft Goes to Bandung, Dare to be Kreatif. Nah, Smart People yang ada di rumah nih, saya lagi bingung kenapa tahu nggak? Karena emang saya lagi main kapal-kapalan. Udah panas banget ya kan, aku keringetan, topi aku juga mana ya tadi topi aku ya. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa lah, aku main pesawat-pesawatan aja di sini. Untuk Smart People ikutin kita terus ya. Tuh, ya kan kapal aku bagus. Wih. Hei, Smart People. Kapalnya kok beda ya? Kalau saya kapal terbang, ono kayak kapal laut. Tapi sama-sama kapal, nggak apa-apa lah. Ada bapaknya juga lagi. Saya mau ganggu aja kayaknya ya Smart People ya. Siapa tahu saya bisa tertanikan sama bapaknya. Loh, kok sama bapaknya tertanikan? Ah, ini mah butut nih, kapal lama nih, udah nggak apa. Shoo. Kapalnya begitu, bele. Ya, tapi saya mau tanya-tanya bapaknya aja ya. Satu, saya. Halo Pak. Hai, Mas Ari. Halo. Oh, tahu aja Bapak. Tahu dari mana Pak? Saya Mas Ari. Saya terkenal kok Pak. Wah iya, suka gitu orangnya. Bapak namanya siapa Pak? Samsuri Pak. Pak Samsuri. Ya Pak Samsuri, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Baik, Kayaknya kalau saya lihat hari ini lagi jemur-jemur nih Pak. Iya biasa Pak. Oh emang kegiatannya seperti ini ya? Iya betul. Nah, karena hari ini saya tidak sendiri Pak, karena saya selalu ditemani oleh Smart People yang ada di rumah. Tentunya di sini. Oke, untuk Smart People yang ada di rumah, kembali lagi dengan saya tentunya Ari London di sini bersama Bapak Samsuri yang pastinya sudah siap ya. Siap Pak. Wah, siap apa nih Pak? Siap gerak gitu ya? Siap gerak. Pasti dalam acara Handicraft Goes to Bandung, Dare to be Kreatif. Wah, Bapak udah tahu ya. Udah sering nonton acaranya Pak? Siap Pak. Wah, Siap udah selalu. sering ya. Sering Oke, seperti biasa tentunya Smart People ya, di sini kita akan bertanya-tanya tentang masalah kreasi. Kalau saya lihat di sini, tadi saya lagi main kapal-kapalan, tidak sengaja melihat di sini bapaknya sedang menjemur kapal laut ya. Kalau yang saya punya tadi Pak, itu ada kapal terbang Pak, cuman seperti biasa dari dari ini ya, cuma dari kertas. Beda Tapi kalau tipis, Bapak ini beda nih ya. Ini adalah kalau bisa dibilang ini kapal laut ya Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, nah Pak Samsuri mungkin biar Smart People tahu sebenarnya nih Pak Samsuri, ini kegiatan dari kreasi Bapak sendiri apa dulu nih? Iya. Ya, saya menyenangin Miniatur kapal ya? Kapal. Betul. Ini nama craftnya apa Pak? Mungkin kalau boleh tahu. Nama craftnya saya sekarang jadi Ciba Cenderamata Bandung. Wah, coba saya lihat ini Pak yang warna merah. Namanya Ciba. Ciba Cenderamata Bandung. Cindramata Bandung. Oh itu singkatannya. Berarti ini bisa dibilang cindramatanya. Iya, betul. Cuman ini dari Bandung nih Smart People. Iya, betul. Karena emang Handicraft lagi Goes to Bandung. Makanya di sini saya akan mencari tahu nih tentang masalah kreasi-kreasi yang ada di Bandung. Nah, salah satunya saya menemukan yaitu ini dia Ciba ya, Cindramata Bandung ya Pak ya. Yang pastinya ini kalau saya lihat adalah kapal ya Pak ya. Iya, betul. Kapal laut. Nah, ini Pak kalau boleh tahu nih, mungkin inspirasinya dari mana nih Pak? Saya kan pengen tahu nih, awal mulanya Bapak kok bisa kepikiran. Smart People juga pasti pengen tahu dong kira-kira ini inspirasinya kok bisa gitu kepikiran Bapak bikin kapal terus menjadi Cindramata terus Iya, dari betul. Bandung juga. Ini gimana Pak? Sekali. Pertama saya melihat di depan rumah saya bekas bangunan, terus banyak kayu-kayu bekas di sana. Pas saya lihat kepikiran itu kayu bekas dibakar, dibuang, daripada dibuang saya memanfaatkan. Lebih baik saya gunakan untuk kerajinan
kreatif kayak gitu. Nah ini kalau boleh tahu Pak, kok bisa kepikiran kapal? Kenapa nggak kepikiran mobil ataupun motor? Kenapa Bapak ngambil konsepnya kapal? Ya untuk Bandung itu, Bandung mungkin nggak ada laut Pak ya. Oh Kayak gitu ya, bener-bener Bandung nggak ada laut ya Nggak Pak ada ya? laut kayak gitu. Tapi saya pikir ya mengapa tidak saya membuat sesuatu hal yang tidak ada yang terpikirkan sama orang Bandung. Gitu. Makanya saya buat perahu. Oh gitu, jadi Ya, emang gitu. di sini Bapak mengambil yaitu tidak ada laut, makanya bikinlah kapal nih Ya, inspirasinya, betul, perahu. biar berbeda gitu. Betul Siapa sekali. tahu di Bandung nanti bisa ini ya, ada laut gitu ya. Betul sekali Pak. Pengen Pak? Oh, Pengen? karena dari dulu Bandung itu laut Pak. Oh Bandung itu laut? Laut. Coba diceritakan ini gimana Ya, ceritanya nih Pak? karena awalnya kan Heeh. ada sebelum terjadinya ini kan merupakan lembah. Bandung Oke. itu melembah di Jawa Barat. Heeh. uh, Kelautan semuanya. Sebelum apa namanya itu airnya menguras seperti itu dia menjadi laut. Lama kelamaan Bandung dia menjadi sebuah lembah yang besar, yaitu bernama Bandung. Nah tapi nih Pak, kalau misalkan ini dari bahan-bahan ataupun alat-alat yang dipergunakan untuk membuat kapal ini, kalau saya boleh tahu apa aja tuh Pak biasanya yang harus digunakan atau dipersiapkan? Untuk dipersiapkan yang pertama bahan dasarnya adalah kayu. Kayu yang pasti ya kan, kayu. Terus kayunya ini mungkin ada jenis-jenisnya Pak? Atau kayu jati atau kayu biasa atau kayu apa? Kalau kayunya spesialnya sebenarnya lebih bagus ke kayu suren, atau surian kalau orang Bandung jelasin itu. Nah itu. Atau kalau kita tidak ada bisa kayu surian, itu bisa kita gunakan kayu mahoni. Oh berarti emang ada Iya. beberapa kayu Ada beberapa ya Pak ya? kayu. Oke nih Pak, Bapak punya kayunya Pak? Betul. Punya Pak ya? Punya Oke, kayu. Smart People ada di rumah, saya juga tidak sabar pengen memperkenalkan kayu-kayunya seperti apa, dan Smart People juga pasti pengen tahu dong prosesnya seperti apa nih. Baiklah, kalau gitu untuk Smart People ada di rumah, ikutin Ari terus di sini, tetap di acara Handicraft, Dare to be Kreatif. kreatif. Oke, mohon di sana Pak. Sana Pak. Halo Smart People, balik lagi tentunya dalam acara Handicraft Goes to Bandung, Dare to be kreatif. Nah, tentunya di sini saya sudah bersama Pak Samsuri, ya Pak ya? Ya, Pak. Wah, ini Bapak nih ini memakai baju emang ala Bandung nih Pak ya? Betul, Pak. Ala Bandung ya, emang ciri khas Bandung seperti Ciri ini ya khas Pak ya? Bandung, Pak. Nah, Smart People sekarang saya sudah ada di, ini bisa dibilang rumah produksinya Pak ya? Iya, betul. Rumah produksi dari, ini ya, miniatur kapal. Iya, begitu perahu. ya, perahu. Yang pastinya lebih tepatnya kita ini ada di Ciba. Ciba. Cindramata Bandung. Wah, luar biasa. Nah, Pak, kalau ngomongin soal untuk cara pembuatan nih Pak ya, ini bisa hasilnya jadi seperti ini awal mulanya. Langkah pertama yang harus dipersiapkan nih, bahan-bahannya ada apa aja tadi? Iya. Pertama kayu. Kayu. Betul. Kedua alat-alatnya kayak gerinda, amplas. Amplas, Selanjutnya juga gergaji. gergaji ya, ini kayunya Iya, Pak ya. itu Ini kayu untuk- kayu apa iya. Pak? Saya bisa Ini pegang. ke mahoni ya. saya Mahoni sebut ya? Mahoni. Oke, ini Seperti kayu itu. ya. Smart People ya. Oke, kayu, ntar takutnya ini dibilangnya bukan kayu lagi ya Pak ya. Betul Styrofoam sekali. lagi Pak. Oke, ini kayu, terus apa lagi Pak? Iya. Ini kayu udah kita siapkan. Udah Pertama, siapin kayunya, Gerinda. selanjutnya gerinda. Gerindanya Iya, ini dia. amplasnya kita terakhir pakai Oke, amplas. seperti itu. Ini gerinda. Gergaji, kita gergaji. Biasa kita siapkan gergaji. Gergaji ya Pak ya? Iya. Itu banyak di sini nih. Iya, banyak gergaji, Pak. Mana Gergaji aja ya, Pak, diambil. Iya, betul. Salah Ini satunya. dia, salah satu ya. Sorry. Iya. Nah, ini dia gergajinya. Iya. Sudah siap. Udah Iya. ada gergaji. Terus apa lagi Pak? Saya yang siapkan. Yang siapkan udah itu untuk pertama sekali yang lakukan ya itu udah sementara itu aja dulu. Ini aja dulu ya. Karena kita ada 3 kali proses ya. Proses pertama itu yang pembuatan pola sampai dasar jadi dasar. Oh gitu. Seperti Berarti itu. emang harus ada polanya dulu ya, Iya, polanya pembuatan dulu, pola. pembuatannya dulu. Oke. Nah, pembuatan pola ini seperti apa Pak? Ya biasanya kalau saya biasa menggunakan media kertas. Saya media kertas. Setelah media kertas saya ukur kertasnya ukuran berapa. Misalnya di sini ukuran di sekitar 40 misalnya. 40 ini ujungnya berapa, ininya berapa, baru saya gambarin di kertas.
dari kertas itu saya menjadi ininya. Langsung saja nih Pak, kira-kira nih langkah awal ya sudah dikasih tahu nih. Saya udah nggak sabar banget nih Pak. Tapi kalau misalkan saya nggak bisa, jangan ini ya Pak ya, jangan marah ya Pak ya. Namanya belajar. Nah, namanya belajar ya Pak ya. Oke, siap Pak. Langsung saja nih Pak. Mana nih yang sudah ada polanya, udah di sketsanya, udah ada gambarnya? Iya, saya buat dulu Pak. Harus buat dulu. Oke. Buat dulu. Apa nih yang harus saya bantuin apa? Bapak butuh apa? Boleh. Oke, ini Pak. Ini dia. Ini saya biasa bikin pola dari sini. Iya, Saya siap. guntingin Pak. Oh, jadi emang langsung di gambarnya Iya betul. di sini gitu Pak ya? Iya. Oke. Nah, Smart People ini dia untuk pola ya. Kita akan menggambar pola dulu, nanti baru ditempelkan di kayunya dan kayunya nanti akan dipotong. Nah, ini cara membuat polanya seperti ini. Ini ada ukuran-ukurannya Pak ya? Iya betul Pak. Ini berapa ini ukuran berapa senti Pak? Saya ukuran pakai 40 Pak. 40 cm. 40 cm. Iya. Oke. Siap. Nah, sejauh ini berapa lama sih Pak kalau misalkan membuat satu kapal gitu, miniatur kapal? Kalau membuat 1, 3, dan 5 atau 7 sekalian, itu sama prosesnya. Oh, sama. Iya, itu makan waktu 1 mingguan. 1 minggu Pak? Iya. 1 perahu? 1 perahu. Nih ya Smart People, miniatur aja 1 minggu, apalagi kapal beneran. Iya. Iya Pak ya, bisa bertahun-tahun mungkin Pak ya. Oke Pak, sambil di ini ya Pak ya, nggak apa-apa ya saya ajak ngobrol ya Pak ya. Boleh Pak. Silakan ya, jadi emang seperti ini untuk food polanya. Nanti saya juga membantu ngamplas kali ya Pak ya. Betul. Ngamplas atau apa gitu ya Pak ya. Yang simpel aja ngamplas Pak. Biar saya ada kesibukan ya Pak ya. Betul sekali. Oke, nah itu dia. Oke. Ini saya bantuin ya Pak. Saya pegangin ininya Pak. Nah, ini dia seperti ini. Karyawannya udah berapa banyak Pak? Untuk perawan saya ada dibantu 3 orang. 3 orang ya Pak ya, sama teman-teman ya. Iya betul. Oke, siap. Sekali. Tapi Bapak kepikiran bisa membuat pola seperti ini awal mulanya gimana? Ada nggak sempat kendalanya gitu loh, ada kesulitannya gitu? Iya jelas. Kalau bilang kesulitan, segala sesuatu pasti sulit Pak. Sulitnya di mana tuh Pak? Iya, sulit karena saya begitu mencintai dunia ini. Saya lakukan terus-menerus dari pembuatan awalnya, saya pelajari terus-menerus dan ya mungkin ya 3 tahunan ya 3 untuk tahun mempelajarin itu, dan karena dunia kayak gini tidak ada gurunya. Oh gitu ya, berarti emang ini Atau tidak. naluri ya Pak ya? Naluri ya. Naluri ya? Betul. Tapi saya tidak menyerah karena sih di perahu itu ada filosofi ya. Wah, ini nih filosofinya apa Pak? Ya pantang ya, sekali layar terkembang ya, pantang surut ke belakang. Wah, luar, saya pikir luasannya lautan, Iya. maka kita tidak bisa menempuhnya ya Pak ya? Kok seberangnya? Seberangi lah, cinta itu mah kali Pak. Oh, gitu. Ya lanjut Pak, oke Pak. Siap. Ya, ini udah nih, kalau sudah dipotong seperti ini, Ya, potong ini saya saya nggak sabar nih Pak, saya pengen ikutan nih Pak. siap. Coba Pak, bisa nggak nih Pak? Boleh, mau ngebantu? Boleh ya, juga boleh Pak, saya Pak mau ngebantu Pak. Iya, boleh. Karena emang Smart People saya pengen tahu juga, dan ini kira-kira buat saya sulit atau tidak gitu untuk melakukan yang namanya membuat miniatur kapal ini ya Pak ya. Iya, betul Pak. Oke, jadi emang harus teliti juga ya Pak ya, garis-garisnya Pak ya. Iya Pak. Oke, silakan. Jadi kurang lebih segini. Ini kita bagi 2 Pak. Mau diikutin, bantuin? Iya, coba gimana Pak, bagi 2? Dirapatin 2 menjadi 2 seperti ini. Nih. Oh begini. Iya, seperti ini. Cuman di tengah-tengah titik ini Pak. Iya. Nggak apa-apa. Begini. Pokoknya dia ujung ke ujungnya. Oh, ujung menyatu. sama ujung aja yang menyatu ya. Menyatu, Nah, Smart People kalau misalnya udah jadi seperti ini, ujung sama ujung harus disatukan ya. Begini Iya, Pak ya. Iya. Gini Pak. Iya. Benar? Iya, betul. Dilipat gini. Iya, sampai ujungnya juga sana, Pak. Nah, kalau Disatukan. kayak gini saya ingat dulu bikin sama yang tadi kapal saya mainan tadi tuh Pak ya, hampir justru sama itu, ya. Pak. Beda-beda tipis saya bilang beda-beda tadi, tipis kan. gitu ya. Oke, baik ya. Nah, kalau misalkan sudah nih Pak, sudah ketemu ujung dan ujungnya. Oke, ini seandainya kita anggap dia sama aja ya, ujung-ujungnya kayak gini. Mari kita samakan ujung-ujungnya. Ini anggap ini aja ya, anggap. Oke, selesai. Oke, lalu kita guntingin, Pak. Gunting, Pak, saya gunting Pak. Sip. Oke, boleh ya Pak ya. Guntingnya kurang lebih seperti ini, Pak. Gimana? Iya. Oh, mengikuti garis pola ini. Iya, ikutin polis segala ini. Gitu ya. Dan ini nanti akan berbentuk Iya.
kapalnya ya. Kapalnya betul sekali, Pak. Oke, baiklah seperti ini. Oke, ini saya potong lagi nih Pak, Iya, sebelah betul. sini. Benar Iya, ya? Begini iya, ya. betul, sekali. Jadi tinggal potong lurus seperti ini ya Pak ya. Iya. Oke. Wah, ini Pak, bisa kan saya Pak? Iya. Luar Tinggal biasa. diginiin, Pak. Ya. Oh. Ditiup dulu Pak Iya, sebelum iya. diginiin biar ini terbangnya Ya. bagus ya. Nah, dari Oke. sini, Pak. Nah, Smart People kita lihat hasilnya nanti seperti ini. Coba bentar Pak. Iya. Nah, ini dia kalau sudah dipotong hasilnya berbentuk segitiga begini ya Pak ya. Iya, betul. Kurang lebih ya. Nanti Iya. ditempelkan di sini. Iya. Baru ini dipotong kayunya Iya. ya. Oke, nah Smart People kita sambil juga menunggu ya apakah nanti jadinya seperti apa bersama Bapak Samsuri di sini juga proses pembuatannya. Tapi untuk Smart People yang ada di rumah jangan kemana-mana setelah yang satu ini nanti kita akan kembali lagi ya. Jadi tetap di acara Handicraft Goes to Bandung, Dare to be Kreatif. Wah, ini lagi ngamplas nih Pak ya, di Iya, proses amplas ya. Oke, Smart People, baik lagi dalam acara Handicraft Goes to Bandung, Dare to be Kreatif. Wah, si Bapak kreatifnya nggak selalu lupa ya Pak ya. Harus semangat Pak ya. Betul sekali, Nah, Pak. Smart People, kalau kita lihat di sini Pak Sam sendiri lagi Iya. melakukan amplas ya Pak ya. Iya, Di sini ya Pak ya lagi ngamplas untuk perahunya. Jadi emang Iya. tadi kayu yang dipotong dengan berbentuk pola seperti ini nanti akan menjadi seperti ini ya Pak ya. Betul sekali, Pak. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Iya. Nah, ini Bapak lagi amplas untuk memperhalus si perahu tersebut Iya. atau kapal tersebut ya, Pak ya. Iya. Nah, habis setelah ini nanti akan di apa nih, Pak? Ya, setelah ini kita akan dicat, terus dicat. dibentuk ininya dasarnya, Dasarnya. base-nya, Heeh. dipasang tiangnya. Setelah itu kita ingin buatnya seperti apa perahunya. Oke. Gitu. Perahunya ingin Iya. dibuatnya seperti apa? Iya, betul Nah, sekali. biasanya kalau misalkan sudah jadi perahu seperti ini ataupun kapal seperti ini, Pak, Iya. ini apa nih? Yang seperti apa nanti untuk setengah jadinya yang sudah dicatnya? Yang sudah jadi, yang sudah dicatnya, yang seperti ini. Oh, seperti ini? Iya, betul, Pak. Mana coba saya Ini, lihat, Pak. Pak. Iya. Oh, jadi emang ini hasil dari ini Iya, ya? betul sekali, Pak. Seperti ini ya? Iya. Dari yang tadi diamplas Iya. Bapak, itu ya, dari kapalnya bahannya seperti itu. Ya, sekarang kalau sudah dicat gitu ya, ini dicat ya, Pak ya. Nanti hasilnya akan seperti ditambahkan lagi ini penyanggahnya ya, Pak ya? Iya, penyangganya, Pak. Nah, Yes. jadi seperti ini gitu. Nah, ini Pak, catnya ini pilihan sendiri atau ada cat lain gitu mungkin Pak? Khusus gitu maksudnya? Kalau catnya sih yang jelas untuk cat kayu. Oh, cat kayu ya, Iya, yang betul. jelas cat kayu gitu ya. Karena emang ini proses pembuatannya 1 minggu ya Pak Iya, ya, betul. 1 minggu. Jadi kalau kita 1 minggu di sini berarti saya siaran 1 minggu dong Iya, Pak ya. betul, Pak. Kayak kan Lama, Bapak Pak. stripping, Iya, kayak sinetron dong ya Pak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita tahu di sini tahap-tahapnya. Yang pertama tadi ya itu bikin pola ya Pak ya. Iya. Lalu dipotong kayunya. Jadi seperti ini. Seperti ini, Iya. diamplas, dihalusin Diamplas, gitu ya Pak ya. Kayunya tadi memakai kayu apa? Maaf Pak? Iya, ini Kayu mahoni. mahoni ya. Mahoni. Tadi kita pakai kayu mahoni. Iya. Lalu terus tahap selanjutnya ini kalau sudah menjadi seperti ini dibikin penyanggahnya langsung dicat. Ya Iya, Pak ya, betul. catnya adalah cat kayu gitu. Iya, cat Kalau kayu. sudah dicat kayu seperti ini apakah ada tambahan lagi Pak supaya mungkin memperindah si kapal tersebut ini? Iya, kita setelah ini saya lakukan pengecatan yang sesuai dengan keinginan konsumen atau inspirasi saya. Wah, biasanya kalau inspirasi Bapak apa nih? Ya, saya suka membuat sesuatu hal yang beda. Apa tuh, Pak? Kalau selama ini kita mengenal kayak perahu miniatur penisi atau Dewa Ruci, Majapahit atau perahu Batavia, tapi saya membuat perahu dengan ide sendiri. Ide sendiri ya? Saya membuat perahu seperti Persib Panjava. Wih, Persib Panjava karena emang pas banget ini kita ada di Bandung jadi Iya, betul. harus Ada Persib Panjava ya iya. gitu. Jadi nanti ini akan jadi hasilnya Persib Panjava. Panjava, betul sekali. Oke, gitu. Terus ini biasanya Bapak kalau misalkan membuat yang namanya kapal itu sudah ada belum sih Pak prestasi-prestasi yang sudah diraih gitu. Mungkin biar Smart People tahu gitu. Iya, justru saya dibuat kerajinan miniatur di Bandung ini yang pesannya justru di luar kota Bandung, Pak. Oh, gitu. Iya. Coba salah satunya di mana Pak? Sampai mana sudah? Kemarin yang ada dari Timur Tengah, dia kebetulan orang Indonesia. Dia melihat di internet ada karya saya. Saya bilang, ya ini saya bikin sendiri, silakan datang ke tempat saya. Dia pesan perahu. Saya bikinin perahu, saya mau nikah katanya. Oh, gitu. Iya, Miniatur juga Pak? Iya, miniatur. Lantas saya buat perahu, ya, saya berikan seperti ini perahu. Dia ya
antusias, dan juga dari Jakarta yang pesan, Tangerang, Garut, Purwakarta. Wah, sudah banyak juga ya, Iya. Pak, ya, sampai ke daerah-daerah ya, Iya, sampai daerah-daerah. miniatur dari kapal Bapak ini ya. Betul sekali. Oke, nah nih Pak, kalau misalkan sudah dicat putih seperti ini kan monoton, kalau misalkan hanya Iya. putih saja ini kayaknya dasar saja gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan sudah dicat dengan pernak-pernik lainnya ataupun Iya. dengan tambah-tambahan bahan Iya. lainnya, Iya. ini akan seperti apa jadinya nanti Pak? Akan jadinya seperti ini, Pak. Mana? Ya. Wah, ini ya, ini baru ini nih Pak ya. Saya boleh ambil ya Pak ya? Boleh, Pak. Maaf Siap, ya Pak ya. Iya, iya. Oke, nah smart people yang ada di rumah, sorry ya, ini dia. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Wah, ini mah Pak, bukan kapal Pak. Ini saxophone nih Pak. Iya. Oh. Tapi emang ini bagus sekali ya smart people kalau kita lihat di sini. Ini perpaduan warna biru dan warna apa ini Pak? Ya. Ini warna apa, Pak? Merah, Pak. Merah ya. Ini apa nih maksudnya nih Pak? Ada nggak mungkin dari perpaduan warna ini, apa emang warnanya seperti ini kemauan konsumen atau emang ini dari Bapak Iya, inspirasinya? kalau saya sih inspirasinya karena Bandung itu lebih ke identik warna biru. Oh gitu Warna ya, biru, ya. warna biru Warna ya. biru. Oke, nah ini nih Pak. Nah kalau misalkan sudah jadi seperti ini tambahan-tambahannya ya Pak ya? Betul sekali, Pak. Ini apa aja ini Pak? Mungkin Pak? Yaitu ada pertama sekali adalah tiang ya. Tiang Saya ya. buat tiang, saya udah biasa buat tiangnya. Oke. Seperti itu, saya gunakan tiangnya dari bahan Dari bambu nih ya? Bambu. Saya bambu ya? Iya betul, ini bambu. Umumnya bambu saya pakai dari bambu. Umumnya saya gunakan bambu, terus saya gunakan selanjutnya bahan kedua adalah kertas keras. Kertas keras ini ya? Ya, kertas Oke. keras yang bisa digunakan untuk pembuatan kera baju. Kera baju. Kera baju ini bisa digunakan ini, dan kita warnanya terserah kita warna apa, itu bisa di cat semprot seperti itu. Wah, ini berarti nih kapal udah siap untuk berlayar nih Pak, Iya, betul kayaknya nih sekali. Pak. Gimana kalau kita langsung taruh di laut nih Pak? Iya Pak, siap. Laut mana nih Pak masalahnya nih? Lautan kehidupan. Lautan Pak. wih, kehidupan. Bahasanya sih Bapak suka gitu. Pak, tapi ngomong-ngomong kalau misalkan hasilnya sudah jadi seperti ini ya Pak ya, saya juga pengen tahu nih nanti harganya kira-kira berapa. Tapi sebelumnya nih Pak, sudah ada pertanyaan dari Smart People. Nah, mau tahu nggak Pak kira-kira pertanyaannya apa nih Boleh, Pak? Pak. Pertanyaan ini bisa buat Bapak, bisa buat saya, bisa buat semuanya. Ya, khususnya untuk handicraft. Kita lihat aja, ini dia pertanyaannya. Halo Handicraft, saya Ambar. Saya mau tanya bagaimana sih cara buat tas dari kaos bekas? Nah, sudah lihat belum Pak pertanyaannya? Oh. Oh apa? Oh aja sih Bapak. Oh mau bulet. Udah tahu ya Pak ya? Pertanyaannya kata Smart People yaitu ini bagaimana cara membuat tas dari kaos bekas Pak? Bapak mungkin belum tahu kan juga kan? Belum nih, tahu, saya Pak. kasih lihat Pak. Lihatnya di sebelah sana nih Pak. Nah, itu dia. Smart People, sebelumnya siapkan kaos besar ukuran XL dulu ya. Lalu potong kaos tersebut di bagian bawah menggunakan gunting. Masih di bagian bawah kaos ini ya Smart People. Sekarang berganti di sisi samping, potong kaos sekitar 8 cm dengan rapi. Berikutnya potong juga sisi-sisi kaos dengan ukuran yang sama, yaitu 8 cm. Pastikan potongan tersebut rapi ya Smart People. Kalau sudah selesai nih ya Smart People, sekarang saatnya ikat ujung kaos kira-kira sebanyak 2 kali ya. Jangan lupa ikat semua ujung-ujung kaos dengan kuat. Jika semua ikatan sudah selesai diikat, sedikit longgarkan ikatan dengan cara ditarik. Nah, sekarang ini nih Smart People berpindah ke bagian lengan. Bagian ini Smart People harus memotong lurus lengan dan dilanjutkan memotong bagian bawah lengan. Untuk bagian lengan, potong juga sampai membentuk rumbai. Dan jangan lupa ikat-ikat lagi potongan tadi ya Smart People. Tapi ingat juga untuk lengan bagian satunya. Untuk merapikannya, potong sisa rumbai yang terlalu panjang ya Smart People. Selanjutnya dalam membuat tas ini, potong bagian leher kaos dengan rapi lalu tarik agar bagian leher sedikit longgar. Lubangi sisi kanan dan kiri pundak dengan gunting.
Dengan menggunakan sisa guntingan kaos bagian bawah, masukkan sisa kaos tadi untuk tali tasnya dan jadi tas yang terbuat dari kaos. Bagus nggak Pak? Wah, luar biasa. Si Bapak ya, bagus ya Pak ya. Jadi Luar Bapak biasa. akhirnya tahu juga. Nah, Smart People yang tadi sudah bertanya mengenai masalah bagaimana caranya membuat tas dari kaos bekas, Iya. itu dia tadi jawabannya. Oke nih Pak, kalau ngomongin soal harga nih Pak, saya pengen tahu nih, mungkin Smart People yang di rumah juga pengen tahu ya. Kalau ngomongin soal harga kan biasanya di craft atau kerajinan tangan itu kan tidak dilihat dari minimal atau nominalnya Iya, Pak iya, ya, betul. tapi dilihat dari seninya Pak. Seninya, gitu. Pak, Kerajinan tangan ini berapa nih Pak biasanya? Kalau nih, Pak? yang untuk ukuran sekitar 40. Ini ukuran 40 nih Pak ya? Enggak, ukuran 50. Ini 50? 50, Oke. ukuran 50 lebih sampai 60, itu harga berkisar di angka 800, Pak. 800 ya. Kalau lihat waktunya seminggu. Seminggu ya. Betul Tapi sekali. kalau misalkan Bapak pernah nggak sih ditantang sampai bikin kapal yang besar gitu? Maksudnya nggak yang besar banget gitu, maksudnya yang agak sedikit lebih dari 50 gitu atau 100 gitu. Pernah nggak ditantang? Saya pernah ditantang seperti itu. Pernah, tapi Iya. pernah membuat. Saya nggak sanggup. Oh nggak sanggup gitu, karena emang waktunya mungkin jangka Iya. waktunya agak sedikit lama Iya, gitu ya betul. Pak ya. Karena awalnya kan ide itu muncul tiba-tiba begitu ada pesanan yang banyak dan kondisi saya belum siap, juga ada yang mau datang ke saya memasarkan ke luar negeri. Wah ini nih Kayak luar gitu. biasa, berarti cintailah produk-produk Indonesia. Indonesia. Itu dia Smart People, harus nih ya dilihat ya kerajinan tangannya seperti ini. Nah Bapak kira-kira ada pesan gak sih untuk Smart People nih supaya biar yang mempunyai inspirasi ataupun punya ide-ide atau kerajinan tangan supaya biar lebih semangat lagi, apa nih kira-kira pesannya? Boleh. Pesan saya kepada smart people, tetap semangat. Tetap semangat. Hidup harus berkarya sebelum kita tiada. Hidup harus berprestasi sebelum kita mati. Iya, seperti itu, Pak. Pak, sekali lagi terima kasih atas waktunya loh Luar Pak biasa, ya. luar Ini biasa, saya Pak. mendapatkan informasi banyak sekali di sini ya untuk Smart People yang ada di rumah. Kalau misalkan ingin memberikan kritik ataupun saran di dalam acara program Handicraft ini, gampang sekali. Langsung saja follow Twitter kita atau mention di @MNCHomeLiving dengan hashtag Handicraft. Nah, jangan lupa pakai hashtagnya Handicraft. Sekali lagi saya Ari London di sini harus pamit. Kalau ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di acara Handicraft Goes to Bandung. Dare to be Kreatif. Dah.